Ini adalah subtopik yang kedua yang dengan tema Seismic Acquisition Design. Nah, supaya nggak terlalu panjang, kita bagi subtopik ini yang terdiri daripada belasan subtopik. Kita bagi dalam 3 bagian, yaitu part A, part B, dan part C. Kita mulai aja dengan part A. Ini adalah sejarah daripada akuisisi. Kita mulai dari tahun 60-an. Itu sampai tahun 60 itu baru ada 24 channel instrumen, baru ada instrumen yang bisa merecord 24 channel. Kemudian pada akhir tahun 70-an jumlah channel yang terdapat pada recording channel ini sudah mencapai 48 channel. Kemudian pada tahun 80 sudah 96, dan pada tahun 90-an itu sudah 1000 lebih. Jadi cepat sekali perkembangan daripada instrumen recording system ini setelah tahun 90-an. Nah, kemudian karena pada waktu itu baru yang bisa dilakukan adalah 2D seismic, tentunya dalam 2D ini kita ingin meletakkan atau membentang geophone ini di dalam suatu garis yang lurus, yang kita sebut sebagai 2D line atau line of profile atau line of traverse. Tapi kadang-kadang di lapangan ini tidak selalu bisa dilakukan karena kadang-kadang kita menemukan adanya hambatan-hambatan seperti adanya building, ada gunung, ada sungai, dan hambatan-hambatan lainnya, sehingga kadang-kadang line ini terpaksa dibelokkan atau terpaksa di skip dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara menembak dengan 2D. Ini adalah penembakan namanya end-on ya. Jadi shotnya ada di depan, kemudian receivernya di belakang. Shotnya ada di depan, receivernya di sini. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat ada shot point. Ini ada 4 receiver. Kemudian ini split spread. Jadi ada di tengah-tengah titik tembaknya, kemudian di kiri kanannya ini adalah geophone group yang kita bentang. Kemudian ada beberapa terminologi yang nanti akan selalu kita temukan atau kita pakai ya dalam baik dalam desain maupun juga dalam processing, bahkan di interpretasi di VO misalnya, VO study. Nah, ini yang pertama adalah jarak antara shot dengan geophone terdekat itu disebut dengan near range offset ya. Jadi offset adalah jarak dari shot ke geophone. Kalau geophone yang terdekat namanya near range offset. Sedangkan jarak dari shot ke geophone yang paling jauh dinamakan dengan far range geophone. Nah, kita tahu bahwa dari shot ke receiver ini dihubungkan dengan kabel ya, dihubungkan dengan kabel. Nah, jadi ini adalah geophone group. Biasanya geophone group ini terdiri pada beberapa geophone yang dirangkai dalam satu array ya. Nah, ini yang sudah kita lihat juga dalam bab teori bahwa gelombang seismik ini bisa dipandang dari dua sisi atau dua segi, yaitu dari sisi teori gelombang. Jadi seperti sudah kita lihat sebelumnya, kalau jatuhkan batu dalam kolam maka nanti akan muncul gelombang lingkaran yang makin lama makin besar. Jadi lingkaran ini disebut dengan wavefrontnya. Kemudian juga bisa lihat dengan wave theory, dengan ray theory. Ini kalau kita pancarkan cahaya ke sini, maka cahaya itu akan sampai misalnya pada suatu bidang kemudian dipantulkan seperti ini. Nah, jadi bisa kita pandang seismik ini dari dua cara pandang, yaitu cara wavefront dan cara teori cahaya. Ini adalah satu contoh ilustrasi bagaimana wavefront itu kalau kita letakkan dinamit ya sebagai sumber gelombangnya. Inilah wavefront yang menjalar ke bawah permukaan bumi, ini transmisikan. Ini adalah wavefront yang direfleksikan ketika dia mengenai bidang batas ya antar lapisan di bumi, kemudian diterima oleh geophone. Nah, ini adalah penggambaran penjalanan gelombang seismik dengan ray path ya. Jadi kalau kita tembakkan pakai vibro size ini, jadi akan muncul gelombang seismik yang di lintasan ditunjukkan dengan ray path ini. Kemudian di setiap batas antar lapisan dia akan dipantulkan, kemudian diterima oleh geophone yang berada di sini, kemudian diteruskan ke instrumen untuk dilakukan perekaman. Begitu juga di laut ya. Jadi ini pakai airgun kemudian menimbulkan ledakan ya.
kemudian ledakan itu nanti menimbulkan gelombang yang menjalar ke bawah permukaan bumi, dan setiap bidang batas itu akan dipantulkan dan nanti akan diterima oleh hydrophone yang berada di sepanjang streamer cable di belakang kapal ini. Jadi seismik itu adalah satu interface property ya. Jadi daripada layer. Jadi seismik itu dia kalau ada kontras impedance antara dua layer ya, jadi di interface itu kalau terdapat kontras impedance yang cukup signifikan, maka sebagai energi akan dipantulkan. Jadi makanya dikatakan seismic is interface property. Kemudian kita lanjutkan. Nah, untuk 2D design ya, ini 2D design ini sederhana aja mendesainnya ya. Jadi kita mulai dulu dengan instrumen yang kita punya itu ada berapa channel ya. Biasanya kalau zaman dulu kan ini yang pertama kali menjadi batasan ya. Jumlah channel yang tersedia waktu itu kan sangat terbatas ya. Jadi kita berapa jumlah channel yang tersedia, kemudian berapa dalam objektif kita nanti akan menentukan maksimum offsetnya. Nah, kemudian dari maksimum offset ini nanti kita dan number of channel kita menentukan shock interval dan group intervalnya ya. Nah, dari parameter ini, kelima parameter ini, maka nanti itu akan terbentuk dengan sendirinya itu implied parameter ya. Itu midpoint spacing ya, atau disebut juga dengan CDP interval. Kemudian fault coverage-nya ya, berapa kali satu titik itu kita tembak. Kemudian distribusi offset-nya. Ini adalah implied parameter. Ini kita lihat dalam yang nanti kita sebut sebagai string chart ya. Jadi kalau kita shot di sini S1 diterima di 6 geophone sebelah kanan ini. Kemudian kita shot lagi ya, kita geser ke kiri, shot di S2. Kita terima di 6 geophone yang sudah kita tarik ke sebelah kiri ya. Kemudian juga seterusnya shot S3. Nah, kita lihat bahwa antara S1 dan G1 ini ada suatu titik di bawah permukaan bumi itu yang dinamakan dengan titik refleksinya. Nah, ini titik refleksinya ya. Yang kita sebut sebagai common midpoint ya. Common midpoint. Jadi antara S1 dengan G1 ini satu kali tembak. Kemudian antara S2 dengan G3 ini juga sama titiknya di sini juga. Kemudian juga antara S3 dengan G5 sama titiknya ya. Jadi kita lihat bahwa setiap titik di sini itu ditembak 3 kali ya. Jadi kita sebut nanti dia ditembak 3 volt ya. Nah, seperti ini misalnya ya. Kita lihat lagi off end. Sekarang shotnya ada di kanan, receivernya ada di kiri ya. Kita tembak, tembakan pertama, tembakan kedua kita geser ke kanan, tembakan ketiga, keempat, 5 dan 6. Nah, jadi kalau kita tembak di sini kita akan mendapatkan record yang kita sebut sebagai common shot record ya, common shot record. Kemudian common shot record nanti bisa kita sorting. Kalau dia sorting ke arah sini namanya common midpoint ya. Ini dia mempunyai midpoint yang sama ya. Kemudian kalau kita sorting menurut receiver yang sama ini disebut dengan common receiver gather. Kemudian kalau ini channel yang sama kita sebut sebagai common channel ya. Common channel. Nah, jadi kalau kita gambarkan seperti yang tadi, jadi antara shot dan receiver titik tengahnya dari sini, ini adalah titik midpointnya. Kemudian ketika kita nembak sini ya, kemudian terima sini, ini adalah midpointnya sama. Yang ini ya, yang ini. Nah, jadi kalau kita teruskan sampai shot point yang ke-6, kita dapatkan apa yang kita sebut dengan string chart. Jadi kita lihat bahwa maksimum penembakan dari setiap titik itu ada 3 kali ya. Jadi kita sebut 3 volt. Kemudian voltnya ini makin ke ujung kiri, ke ujung kanan dia berkurang 2 dan 1 ya. Di sini cuma 2, ini 1 ya. Ini ada 2 ya. Ini juga demikian. Ini ada 2, ini 2 dan 1 ya. Sedangkan di sini dia full volt. 3 trace ya per CDP. Kemudian kita lihat untuk misalnya split spread ya. Nah, split spread. Jadi split spread shotnya ada di sini di tengah, receivernya ada di kiri dan di kanan. Jadi ini untuk 12 receiver channel, 6 di kiri dan 6 di kanan. Misalnya kita lakukan penembakan di A dan seterusnya sampai J ya, kita geser ke kanan penembakannya. Nah, kita lihat nanti setiap CDP ya, atau common midpoint, CDP atau common midpoint itu mengalami penembakan
6 kali ya, jadi 6 kali penembakan. Jadi ini adalah full voltnya, kemudian ke sana dia berkurang voltnya ya, ke sana berkurang voltnya. Nah nanti ini kita gambarkan dalam sticking chart ya, sticking chart. Nah sticking chart itu di bagian headernya ya, di ujungnya, baik di kiri atau di kanan, biasanya ada informasi mengenai ini. Ini ada line numbernya, ada spreadnya ya. Jadi ini offset, ini titik tembaknya di sini, offset terdekat, ini offset terjauh ya, atau receiver yang paling dekat posisinya di 148, receiver yang paling jauh posisinya di 1230 feet. Ini adalah short point intervalnya, ini adalah receiver intervalnya ya, receiver intervalnya. Nah kemudian profilnya juga ada dari berapa ke berapa ya profilnya. Kemudian instrumen yang digunakan cantumkan di sini. Kemudian juga ada nanti wuthering velocity ya. Nanti dalam perhitungan statik kita perlukan ini ya. Wuthering velocity 1700 feet per second, sedangkan wuthering velocity-nya sekitar 5500 feet per second ya. Kemudian kita lihat lagi bagian tengahnya ya, bagian tengah tadi bagian headernya ya, header kanan atau kiri. Ini di bagian tengahnya. Bagian tengah ini memperlihatkan spread configuration-nya. Jadi di sini penembakan dilakukan dengan 24 channel, di mana ini posisi tembaknya, shot point number-nya. Ya, ini ada nomor shot point-nya, shot point 200. Nah, kemudian channel 1 ada di sebelah kanan sampai channel 12. Kemudian ditentukan dengan 13 dan 24 di sebelah kiri. Nah, ini perhitungan fault coverage-nya gampang aja. Fault coverage rumusnya sama dengan setengah kali number of channel dikalikan dengan group interval dibagi dengan short point interval. Jadi kalau dari sticking chart sebelumnya tadi kita lihat bahwa group intervalnya 98,6 feet, short point group intervalnya, short point intervalnya 197 feet, number of channelnya 24, maka fault coverage-nya sama dengan setengah kali 24 kali 984 dibagi 197. Jadi fault coverage-nya adalah 6 ya. Jadi artinya setiap midpoint itu mengalami penembakan 6 kali ya. Nah ini kita zoom bagian atasnya ya, bagian atasnya. Di bagian atas ini ada angka-angka ya, yang angka ini di labelnya adalah yang sebelah kanannya ya. Jadi yang pertama sekali di atas ini nomor profilnya atau nomor shot point. Yang kedua adalah nomor tape-nya atau nomor reel-nya. Jadi di mana shot ini direkam, di tape mana shot ini direkam ya. Kemudian yang ketiga filenya ya, file number. Jadi di dalam tape ketika kita nembak misalnya shot point 191 ini, file numbernya ada 106 dan itu disimpan di tape nomor 50014. Kemudian yang berikutnya adalah elevation dari shotnya ya, elevation dari lokasi shotnya. Ini 1,108 feet. Kemudian yang berikutnya adalah char size, itu ada 4 kilo ya. Kemudian ini adalah char depth 30 feet ya, char depth. Kemudian apple time ini waktu tempuh dari kedalaman tembakan sampai dengan surface, yang dimana di situ kita biasanya menaruh geophone untuk apple time ya. Kemudian ini correction dari shot ke datum ya, shot ke datum. Ini yang berikutnya adalah correction dari geophone ke datum ya, correction dari geophone ke datum. Kemudian juga kita lihat di sini ada line intersection ya. Jadi line 2D line yang ini diperpotongan dengan line lain ya, 24 26 misalnya pada titik pada profile 190. Jadi kasih tanda di sini ya. Kemudian juga kita melihat di bawah ini adalah kedalaman daripada titik tembak ya, kedalaman daripada titik tembak. Kemudian ini adalah base daripada wuthering ya. Ini hasil perhitungan, ada rumusnya nanti ya. Jadi kita lihat di sini pada zaman dulu karena ngebor itu mahal dan belum secanggih sekarang alat yang digunakan, kita ngebor nggak bisa terlalu dalam ya. Jadi banyak sekali shot zaman dulu itu yang ya kira-kira berada di base wuthering atau malah di dalam wuthering ya, sehingga quality shotnya itu tidak begitu high frekuensi ya. Jadi banyak yang low frekuensi karena dia dinamiknya ditempatkan di tempat yang masih lapisan wuthering ya, jadi lapisan yang masih lunak. Nah zaman dulu ya saya pernah mengalami kalau kita memproses data ini, maka ini kita ketik ulang untuk dimasukkan di komputer ya, waktu itu di Promac. Ini diketik sepanjang berapa kilo ini ya, kalau bisa ada yang panjang sampai 12 kilo misalnya. Nah ini diketik ulang ini ya, ketik ulang. Jadi memang dulu serba manual ya zaman dulu. Ini salah satu contoh
short recordnya, yang ini kebetulan 36 channel ya. Jadi kita lihat ini adalah first break, ini adalah reflectionnya, ini reflectionnya ya. Ini kayaknya cukup dalam ya shotnya, jadi nggak terlihat banyak ground roll di sini ya. Kita lanjut ke kenapa kita melakukan 3D, the power of 3D migration ya, and reason why we acquire 3D data. Jadi sebenarnya misalnya kita udah punya 2D ini cukup rapat misalnya kan, nah masih perlu nggak kita nembak 3D ya? Nah itu masih perlu, karena 2D yang kita punya itu yang udah sebegitu rapat, kita nggak bisa lakukan 3D migration. Kalau 2D migration itu ada keterbatasannya. Walaupun kita udah banyak punya data 2D yang sudah rapat gitu, yang bisa kita lakukan hanya 2D migration, tapi tidak bisa kita lakukan 3D migration. 3D migration ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya 3D seismic data. Nah, kita lihat bagaimana apa kelebihan daripada 3D migration ini pada slide berikut. Seperti pada slide sebelumnya ya, kalau kita nembak 2D, itu kan kita anggap ini gelombang itu menjalar berupa half cycle ya, into the plane ya. Kenyataannya kan tidak begitu. Kita tembak, kemudian kita proses datanya, kita dapatkan seperti ini ya. Nah sebenarnya sih apa yang ditangkap oleh geofone sepanjang line ini sebenarnya juga tidak hanya pada persis di bawahnya, tapi juga kadang-kadang kalau ada bidang-bidang di sampingnya itu juga akan terekam oleh geofone. Itu nanti kita sebut sebagai side swipe. Tapi kalau kita nembak itu kita anggap gelombang itu menjalar berupa gelombang bola, dan memang kenyataannya seperti demikian. Maka ini kita rekam di dalam 3D sense dengan membentang geofone di dalam banyak receiver line ya. Jadi tergantung patch yang kita desain ya. Dan kalau kita proses nanti kita dapatkan 3D seismic cube ya, dalam bentuk volume ya, 3D. Nah ini problem 2D migration ya. Jadi kalau kita punya model, ini ada bidang yang lapisan merah ya, ini ada patahan ya, katakanlah patahan. Ini ada banyak line ya, 13 line, tapi kita lihat aja line yang nomor 6 ini ya, nomor 6 yang ditebal ini ya. Line nomor 6 ini lewat bidang yang merah, lewat ini, dia nggak melihat yang kuning ini sebenarnya ya, di samping dome yang kuning ini. Kemudian lihat dome yang hijau, kemudian ke sini ya. Nah kemudian synthetic stack-nya itu akan bentuknya seperti ini. Kalau kita buat synthetic stack ini berdasarkan persamaan gelombang ya, dengan menggunakan wave equation gitu, maka synthetic stack-nya akan seperti ini. Jadi akan terlihat refleksi daripada bidang yang merah ini, itu di ujung-ujungnya ada difraksi ya. Kemudian ini bidang yang biru ya, yang biru. Kemudian kita lihat ada yang kuning ini. Kenapa ada yang kuning? Nah ini yang disebut dengan side swipe. Walaupun line ini tidak melewati dome yang kuning ini, tapi geofone yang kita bentang sepanjang ini dia menerima refleksi dari sampingnya, yaitu dari bidang dome ini, dome yang kuning ini ya, ini yang kita sebut dengan side swipe. Kemudian ini adalah yang hijau ini, dome yang hijau ya. Nah, di ujung-ujungnya tentunya ada difraksi ya, ini juga dari dome, dari yang biru ya, dari bidang yang biru ini. Nah ini setelah kita lakukan 2D migration ya, 2D migration ini yang dome ini tetap ada ya, tetap ada. Dia tidak bisa, karena dia berasal dari samping tadi ya energinya, jadi tidak bisa dikemana-manakan karena pada 2D migration tetap ada di situ. Sedangkan difraksi itu bisa dikolaps ya, karena dia ada dalam 2D vertical plane ya. Jadi dengan 2D migration ini secara efektif difraksi yang ada di sini bisa difokuskan secara perfect ya. Tapi ini juga masih tersisa sedikit. Jadi kita lihat di sini bahwa 2D migration itu menyisakan side swipe ya, yang tidak bisa di remove ya, tidak bisa di remove. Kemudian side swipe reflection dari fault block juga tidak bisa di remove ya, ini yang ini. Ya. Nah kalau 3D migration ya, 3D migration itu kita lihat image-nya itu ya udah mendekati, sangat mendekati ya, boleh dikatakan akurat ya, mendekati bentuk aslinya. Jadi ini adalah bidang yang merah, ini patahan, ini dome-nya, ini bidang yang biru ya, jadi dome-nya yang kuning udah hilang. Ini adalah yang dome yang hijau ya, ini adalah yang di sini. Jadi cukup akurat ya 3D migration. Jadi both side swipe reflection properly in position ya, jadi after 3D migration. Jadi inilah alasan kenapa kita memerlukan data 3D seismik
supaya 3D migration kita bisa lakukan, sehingga efek daripada 3D seperti Sideswipe ini bisa kita remove ya melalui 3D migration. Nah, ini salah satu contoh yang nyata ya dari satu data ini adalah 2D ya, awal ini satu lapangan ya. Satu lapangan ini kebetulan line yang ini sejajar dengan patahan ya. Jadi kita lihat adanya ini, sebenarnya ketahuannya ini setelah ada 3D bahwa ini adalah satu Sideswipe sebenarnya ya. Ketahuannya setelah 3D. Nah, begitu kita tembak 3D, kita bikin traverse line yang sama dengan 2D yang tadi, itu hilang dia ini Sideswipe. Rupanya itu adalah Sideswipe reflection. Jadi ini adalah power daripada 3D migration. Jadi Sideswipe reflection dari fault plane itu di remove oleh 3D migration ya. Inilah kelebihan daripada 3D migration. Ini juga demikian contohnya ya. Ini satu 2D line yang melewati suatu patahan yang cukup kompleks ya. Nah, ini nggak begitu clear ya di mana sih ujung-ujung patahannya ya. Dan di sini ini cukup nggak jelas ya apa yang terjadi di sini. Nah, tapi dengan 3D kita bisa mendapatkan image yang lebih akurat di mana kita menempatkan patahannya. Kan ini sangat krusial ya, dan nanti dalam menentukan patahannya akan menentukan ukuran lapangannya kan, berapa reserve-nya dan sebagainya. Jadi selain daripada Sideswipe tadi ya, pertimbangan-pertimbangan kita untuk melakukan 3D ya, itu adalah sebagai berikut ini. Kalau struktur suatu prospek atau lead kita itu cukup kompleks ya, itu ada baiknya kita pertimbangkan langsung nembak 3D ya. Apalagi kalau patahannya juga cukup banyak ya, jadi misalnya banyak kompartemen. Nanti kalau kita hanya nembak 3D, nanti masih banyak teka-teki yang masih tersisa ya. Kita terpaksa nambah lagi line ya, nggak bisa habis ya. Kemudian ini kita misalnya mengimprove spasial resolusi. Misalnya kalau ada channel, ada patahan-patahan yang kecil misalnya ya, kalau untuk struktur. Kemudian kalau eksplorasi itu risiko gagalnya besar. Jadi misalnya entah di daerah yang objektifnya cukup dalam, daerah remote area atau di marine misalnya. Nah, ini akan berisiko sekali kalau kita ngebor tanpa data yang tidak mencukupi ya. Jadi lebih baik kita pertimbangan untuk nembak 3D ya. Jadi seringkali 2D itu tidak solve exploration problem, dan seringkali diulang lagi dengan jarak yang lebih rapat, tembak lagi ya. Jadi nggak bisa habis nembaknya. Dan itu memerlukan waktu yang lama ya. Itu juga akan membuat waktu eksplorasi ini sampai ke produksi menjadi mundur, sehingga ini berpengaruh terhadap keekonomian daripada proyek ya. Nah, ini kita lihat seismic survey itu bisa dilakukan berulang-ulang ya dalam satu area. Jadi awalnya barangkali kalau masih dalam tahap studi lead dan prospek atau regional ya, itu barangkali data yang diperlukan masih 2D ya, masih 2D. Kemudian kalau masih dianggap masih kurang cukup, bisa aja kita menembak 3D yang ekonomis ya, artinya yang low resolusi 3D ya, atau disebut juga fairway 3D ya. Kemudian kalau ini nanti dari daerah ini kita temukan lapangan, nah lapangan itu ternyata potensinya cukup besar, nah kita memerlukan data seismik yang lebih resolusinya lebih tinggi untuk misalnya mapping patahan yang lebih akurat, untuk reservoir, kepentingan reservoir, karakterisasi dan sebagainya, penempatan sumber-sumber infill, kita tembak lagi 3D yang lebih rapat ya. Kemudian setelah 3D ini ditembak lebih rapat, ternyata barangkali ada reservoirnya yang bisa pergerakan fluida dari reservoirnya bisa dimonitor melalui seismik misalnya ya. Jadi misalnya ada gas atau kita menggunakan steam misalnya ya. Nah, ini bisa kita monitor pergerakan fluidanya dengan menggunakan 3D 4D seismik ya. Jadi ini kita tembak, kita punya baseline, kita tembak monitornya, kita bandingkan nanti monitor dengan baseline-nya untuk melihat pergerakan daripada fluida atau seberapa banyak nanti jumlah volume yang sudah kita produksikan itu nanti bisa kita perkirakan dengan membandingkan antara
seismik yang kita tembak sebagai monitor itu dengan baseline-nya ya. Nah, ini kita lanjut ya dengan 3D design terminologi ya. Ini adalah layout daripada shot dan receiver ya. Kita sebut ini sebagai orthogonal 3D survey. Jadi yang merah ini adalah shot line ya, atau source line. Kemudian yang biru ini receiver line ya, receiver line ini yang kita bentang ya. Tapi biasanya di lapangan kalau kita punya suatu area tidak keseluruhan kita bentang ya, kita bentang mungkin sebagian ya. Nah, ini adalah jarak dari shot ke shot disebut sebagai shot line interval, jarak dari receiver ke receiver line kita sebut sebagai receiver line interval. Kemudian area di antara ini, antara dua shot line dan dua receiver line ini disebut dengan box area ya. Nah, ini arah cross line ini kita sebut arah receiver line ini arah source line ini kita sebut sebagai cross line, arah receiver line kita sebut sebagai inline ya. Kemudian ada yang templates atau ya patch lah gitu ya. Jadi ini namanya dalam satu patch ini ada 10 ya receiver line, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sedangkan kita nembaknya di sini ya. Jadi untuk patch yang A ini yang warna hijau itu titik tembaknya ada di sini, ada 1 2 3 4 ya, sekitar 4, 1 2 3 4. Ada 4 titik tembak ya. Jadi kita nembak 4 salvo ya, kita sebut ini salvo. Kita tembak 4 kali, ini dalam keadaan diam ya. Ini dalam keadaan diam. Kemudian setelah kita nembak 4 kali, kita geser patch-nya. Jadi menjadi B ya. Sorry. Kita geser patch-nya menjadi B ini, kita tembak di yang kuning ini. Begitu seterusnya ya, nanti kita lihat lebih detail. Nah, jadi seperti yang tadi sudah disampaikan, source line itu adalah garis sepanjang source point, baik source point dinamit, airgun, vibrator point pada lokasi yang reguler. Jadi jarak antara short line ini dikenal dengan short line interval. Short line dan short line interval ini menentukan source point density, yaitu jumlah short point per kilometer persegi. Ya, ini juga nanti ada kaitan dengan biaya ya. Receiver line itu adalah garis sepanjang bentangan receiver line, geophone, hydrophone point. Jarak antara receiver line dikenal dengan receiver line interval. Ya. Kemudian inline direction. Ya, tadi sudah kita sampaikan, itu arah sejajar dengan receiver line, cross line sejajar dengan source line. Patch ya, itu template tadi sudah kita lihat, berhubungan dengan live station, number of channel pada suatu SP ya, yang terbentuk dari beberapa line paralel. Box tadi juga sudah kita lihat ya, itu area yang terlingkupi oleh SL dan RL ya, juga sel terkecil ya. Dimana di sini juga ini boxnya ya, ini yang box itu ya. Jadi di sini terdapat banyak bin ya, banyak bin. Jadi misalnya untuk bin yang ini itu X minimumnya adalah ini ya. Offset minimumnya adalah ini. Ini source titik tembaknya, receivernya ada di sini. Yang ini juga demikian, ada titik tembaknya, ini receivernya di sini. Inilah offset terpendeknya ya. Kemudian CMP bin atau bin, area kotak yang mempunyai dimensi SI per 2 kali RI per 2 yang merupakan sekumpulan dari titik midpoint yang sama. Ini kita sebut sebagai bin ya. Jadi nanti kita lihat ini super bin, kita combine beberapa bin untuk menjadi super bin ya. Jadi kita lihat pada gambar ini ilustrasinya ya, apa yang disebut dengan bin. Kalau kita nembak di sini, kemudian diterima di sini, maka titik refleksinya ada di sini ya. Kemudian kalau kita tembak di sini, diterima di sini, titik refleksinya ada di sini. Kedua titik ini kalau kita proyeksikan ke permukaan yang sudah kita grid ini ya, menjadi bin ini ya, grid bin ini, itu jatuh di titik yang sama, di box yang sama. Jadi dikatakan bahwa bin ini mempunyai 2 fold ya, 2 fold reflection ya. Jadi berapa titik refleksi yang jatuh di area bin dalam satu bin ini, nah itulah yang menentukan jumlah foldnya, jumlah fold coveragenya ya. Ini realnya dari Promax ya. Jadi ini adalah satu bin, square bin ya. Jadi inilah titik realnya ya. Dia tidak selalu tepat pada satu titik yang sama ya, tapi bisa menyebar ya, bisa menyebar. Kemudian kita lihat definisi daripada bin ini, 3D bin ya, itu adalah fundamental
bin ini adalah fundamental elemen daripada 3D acquisition dan processing ya. Baik di acquisition maupun di processing ini merupakan suatu elemen yang paling fundamental. Kemudian dia related terhadap source dan receiver spacing dan line spacing. Seperti tadi kita lihat bahwa bin ini adalah SI per 2 kali dengan RI per 2 ya. Kemudian dia ya terbentuk dengan sendirinya dari ini ya, dari source interval dan receiver interval. Tapi bisa juga nanti di processing kita bikin dia variable bin atau mega bin seperti yang tadi kita sudah lihat. Bisa kita combine beberapa bin menjadi mega bin atau menjadi super gather nanti ya, kalau lu bicara data. Nah ini yang patch ya. Jadi tadi sudah kita bicarakan juga, ini patch ada 10 receiver line ya. Kemudian ini berapa kali kita nembak di sini kita sebut salvo. Tadi kita sudah lihat ada 4 kali kita nembak, jadi berarti kita menembaknya 4 salvo sebelum kita pindah ke yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah SWOT ya, ini receiver line, ini source line ya. X-min adalah jarak terpendek antara short dengan receiver terdekat dalam satu survei ya. Sedangkan X-maksimum adalah jarak terjauh antara short dan receiver terjauh dalam satu survei. Volt jumlah midpoint yang terdapat dalam satu CMP bin area. Salvo itu gabungan dari beberapa SP yang punya template yang sama. Jadi ketika patch-nya itu belum berubah, nah itu kita sebut salvo ya. SWOT itu gabungan dari beberapa salvo di antara dua RL yang sama ya. Kemudian short point density itu banyaknya short point dalam luasan tertentu SP per kilometer. Template sebuah kumpulan penerima tertentu di mana sejumlah receiver di record ya. Nah ini kita bicarakan lebih detail nanti dalam penentuan parameter ya. Migration apron atau disebut juga dengan migration aperture. Itulah area luasan di pinggir area yang perlu ditambahkan di area survei 3D agar proses migrasi dari semua dipping event dapat dilakukan dengan baik. Migration aperture ini lebarnya tidak harus sama pada semua sisi survei. Jadi tergantung daripada dipping di masing-masing sisi. Ya, semakin besar dippingnya maka nanti diperlukan area yang lebih luas ya untuk supaya migrationnya bisa dilakukan dengan baik. Kemudian fault taper ya. Itu adalah luas di pinggir area yang perlu ditambahkan supaya dia area yang merupakan objektif ini itu membentuk full fault coverage ya. Jadi ada area aslinya kita tambahkan supaya dia full fault coverage, kita tambahkan lagi supaya dia menjadi ini fault tapernya, ini migration apronnya. Jadi dari sini ke sini itu migration aperture-nya dari yang merah sampai ke yang hijau. Sedangkan kita ingin di tempat yang hijau ini dia full fault. Untuk full fault lagi kita tambahkan lagi fault tapernya ya ke sini. Sorry. Ini adalah N dari part A ya. Oke. Kemudian kita